Nah, apa yang akan kita bahas hari ini pertama, terminologi. Terminologi kurang lebih apa aja sih istilah-istilah yang akan kita gunakan dan agar kita tidak menggunakan istilah yang keliru gitu kan. Kan rasanya malu ya kalau teman-teman kemudian sudah belajar teknik sampling ya sudah jadi anak minat proteksi, kemudian ketika Anda bicara dengan teman-teman Anda kemudian istilahnya keliru, terbalik-balik gitu ya. Nanti kita akan belajar dulu terminologi, kemudian apa sih tujuan dari kita melakukan teknik sampling, kemudian apa sih itu sampel unit, sampel size, dan sampling teknik kita pelajari. Dan ada beberapa cara pengambilan sampel, ada yang random, ada yang non-random. Itu apa saja nanti akan kita bahas juga. Oke, kita masuk ke terminologi. Ya, beberapa istilah ini tidak asing ya bagi teman-teman. Saya kira ada istilah survei, surveillance, monitoring, ya, monitoring hama penyakit, population, sample and sampling technique. Itu saya kira bukan istilah-istilah yang asing untuk teman-teman. Lalu apa sih artinya? Survei. Survei ini mungkin teman-teman juga sudah sering melakukan survei. Ya, tapi apa itu kemudian? Survei itu apa sih? Survei itu adalah membuat observasi yang sederhana, pokoknya datang, lihat, catat. Itu namanya survei. Misal, teman-teman mau melakukan apa ya? Teman-teman mau beli handphone misal. Ya, teman-teman mau beli handphone nih. Teman-teman mau beli handphone. Kemudian ada beberapa merek, ada beberapa jenis handphone yang teman-teman sudah tetapkan. Ini tinggal mana nih yang dipilih gitu ya. Teman-teman kemudian pergi ke toko untuk survei. Ya, pokoknya Anda datang ke toko, Anda lihat barangnya, Anda itu namanya Anda lihat, kemudian Anda catat, Anda ingat. Itu namanya survei. Ya, so just come, do observation, measure, record, selesai. Itu namanya survei. Tidak ada kemudian keharusan atau standar bahwa kalau Anda mau survei handphone itu ya Anda harus pertama melakukan ini gitu, nggak ada. Jadi dalam survei itu tidak ada standar. Pokoknya datang, lihat, catat. Itu namanya survei. Bahkan tidak ada yang namanya pengulangan. Datang sekali, lihat, catat, selesai. Ambil kesimpulan. Oke, handphonenya yang ini yang saya beli. Nah, itu namanya survei. Kemudian ada surveillance. Surveillance itu apa? Surveillance itu survei, tapi yang dilakukan dengan pengulangan. Contoh, teman-teman ke kebun, kebun mana ya teman-teman pernah? Kebun kakao misalnya. Oke, sama-sama belum pernah misalnya. Kebun kakao. Teman-teman ke kebun kakao, kemudian di sana teman-teman melakukan surveillance. Jadi surveillance itu seperti survei tapi berulang. Pokoknya hanya datang, lihat, rekam. Oke, di sini kebunnya pohonnya terlalu rimbun, kemudian ada buah yang busuk karena Phytophthora gitu ya, yang busuk banyak nih gitu. Nah, itu aja. Itu survei namanya, itu survei. Itu dilakukan hari ini, kemudian minggu depan teman-teman datang lagi dengan cara yang sama. Berdiri di tempatnya yang sama. Oke, ini pohonnya masih rimbun dan masih ada beberapa buah yang kena busuk buah Phytophthora. Berulang. Itu namanya surveillance. Jadi surveillance itu survei tapi berulang. Nah, berulangnya ini caranya sama. Bagaimana Anda survei di cara yang pertama? Anda berdiri di pinggir jalan, Anda melihat di situ tanamannya rimbun atau tidak, kemudian Anda lihat buahnya ada busuk atau enggak. Saat mengulang, Anda mengulang dengan cara yang sama. Berdirinya sama-sama di pinggir jalan, melihat rimbun atau tidak, melihat buahnya busuk atau enggak. Caranya sama, cara sama. Jadi survei yang diulang dengan cara yang sama tadi, itu yang kemudian disebut surveillance. Jadi nanti kalau teman-teman pergi ke lapangan, Dek tolong survei gitu. Jadi nggak usah pusing. Survei Pak, ya oke berarti hanya pergi datang lihat. Oke, Dek tolong surveillance untuk area ini.
Oke Pak, berarti saya harus ulang-ulang datangnya ke sana. Iya, oke. Caranya begitu. Itu survei dan surveillance. Lalu apa itu monitoring? Nah, kalau monitoring itu surveillance, ya, artinya diulang, tapi dilakukan dengan cara yang standar. Cara yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, misal tadi Anda hanya tegak di pinggir jalan, Anda melihat ke arah kebun kakao. Anda melihat di situ ada busuk buah banyak atau sedikit. Apakah cara itu bisa dipertanggungjawabkan? Ya, apa kelihatan kebun kakao yang luas itu dari pinggir jalan saja? Kan kita harusnya masuk ke dalam kebun. Kan kita harusnya memeriksa setiap tanaman yang ada di sana. Nah, berarti surveillance tadi caranya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau sekarang kita akan melakukan itu, tetapi dengan cara yang standar, cara yang dipertanggungjawabkan, cara yang datanya bisa digunakan karena datanya bisa dipertanggungjawabkan, maka itu kemudian namanya disebut monitoring. Jadi monitoring itu apabila cara itu tadi bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau hanya datang mencatat namanya survei, kalau Anda ulang namanya surveillance, kalau caranya tadi bisa dipertanggungjawabkan namanya monitoring. Simple, ya simple. Karena itu yang kita lakukan dalam melakukan pengendalian hama penyakit itu monitoring. Tidak boleh sekedar survei, tidak boleh sekedar surveillance, tapi juga harus monitoring. Ya. Kalau kemudian monitoring hama dan penyakit, berarti aktivitas ini kita lakukan untuk melakukan pengamatan terhadap penyakit, terhadap hama, terhadap populasi hama, terhadap kerusakan, kemudian keparahan dan intensitas penyakit. Begitu. Nah, kemudian ada istilah lagi yang namanya populasi dan sampel. Nah, apa itu populasi dan apa itu sampel? Mungkin saya mengulang dari kuliah-kuliah teman-teman sebelumnya ya. Ada kuliah juga yang membahas tentang hal ini. Populasi itu adalah keseluruhan setiap anggota dari kelompok itu. Jadi kalau teman-teman tadi ke kebun kakao ya, kebun kakao, kemudian di situ tumbuh 1000, misalnya 1000 pohon kakao, maka seluruhnya itu 1000 itu disebut sebagai populasi. Seluruhnya itu adalah populasi. Nah, kalau sampel apa? Sampel itu adalah bagian, persentase, fraksi, atau sebagian kecil dari populasi. Jadi, kalau ada populasinya 1000 pohon, maka sampel itu biasanya lebih kecil dari 1000. Boleh berapa saja, boleh 80%-nya, boleh 50%-nya, boleh 10%-nya, boleh 5%-nya. Itu disebut sampel. Ya, itu disebut sampel. Nah, kenapa kita harus membuat sampel? Kenapa dalam monitoring itu kemudian dikenalkan sampel? Kenapa Pak tadi ada 1000 pohon kakao, kenapa tidak langsung aja kita amati 1000 itu? Ya tentu itu tidak mungkin kita lakukan ya, karena jumlahnya yang besar, sumber daya kita sedikit. Misalnya teman-teman hanya berdua, apa yang bisa mengamati 1000 pohon kakao? Kan tidak mungkin. Maka kita perlu menggunakan sampel. Kita harus mengurangi jumlah yang akan kita amati. Itu tidak 1000, misalnya 10%-nya aja, misal 100 saja. Karena kita memiliki keterbatasan waktu. Ya. Kita punya keterbatasan energi. Kita cuma berdua nih. Ya. Biaya. Ya kan? Kan nggak mungkin kita nggak bawa minum. Nggak mungkin kita nggak bawa makan. Kita ke kebun kakao kan butuh bensin. Ya. Kita hanya berdua. Karena itu kita harus kurangi jumlah yang diamati menjadi 10% misalnya. Itulah disebut kenapa kita butuh sampel. Dengan mengurangi itu tadi kita bekerja jadi lebih cepat. Ya, kita bisa kerja dengan lebih cepat dan kita bisa punya cukup waktu untuk melakukan pengamatan dengan lebih detail. Ya, karena kita tidak terburu-buru nih 100 pohon dalam 1 hari. Oke lah, saya bisa pengamatan sekian jam gitu. Jadi nggak buru-buru. Karena tidak buru-buru, kita bisa melihat dengan lebih detail. Oh, ternyata tidak hanya busuk Phytophthora ya. Ternyata di situ ada hama lain. Sorry, ternyata di situ ada penyakit lain. Ternyata di situ juga ada hama.
Kita jadi punya cukup informasi dan bisa melihat dengan lebih dalam. Dan yang paling penting adalah kemudian karena kita tidak terburu-buru tadi, kita bisa melakukannya dengan lebih hati-hati sehingga hasilnya jauh lebih akurat. Gitu. Nah, itu tadi terminologi dan itu tadi beberapa tujuan dari kita melakukan monitoring. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan berikutnya mengenai sampel unit, sampel size, dan sampling teknik. Nah, apa itu? Nah, tadi teman-teman kita mau pengamatan 1000 kebun kakao. Ya, karena tidak mungkin kita buat sampel. Sampelnya berapa, Pak? Sampelnya 100 boleh nggak, Pak? Atau sampelnya cuma 5 pohon kakao saja boleh nggak sih, Pak? Kan lebih enak ya, lebih sedikit. Atau 100 tadi kurang nggak ya, Pak? Apa harus 50%-nya, Pak? Harus 500. Berapa banyak dong, Pak? Nah, berapa banyak itu yang kemudian disebut dengan sampel unit. Sorry, itu yang disebut dengan sampel size atau ukuran sampel. Berapa banyak? Gitu. Oke, kita mulai langsung aja ya. Nah, kita mulai dari sampel unit. Sampel unit itu apa? Sampel unit itu adalah bagian tanaman yang kita amati. Misal, saya mau pengamatan busuk buah kakao. Maka kan yang saya amati buahnya. Saya tidak amati daunnya, saya tidak amati akarnya, saya tidak amati batangnya, saya hanya amati buahnya. Maka dalam hal ini sampel unit saya adalah buah. Tapi kalau penyakitnya misalnya bercak daun, berarti sampel unitnya adalah daun. Nah, gitu. Ada pengamatan yang sampel unitnya adalah tanaman utuh dari atas permukaan tanah sampai bagian tanaman paling atas. Ya, sampel unitnya adalah tanaman. Jadi sampel unit itu adalah bagian tanaman yang akan kita amati. Apakah seluruhnya atau hanya sebagian. Jadi gitu ya, kalau teman-teman nanti ditanya, sampel unitnya apa, Dek? Oh, sampel unit saya adalah daun, Pak. Oh, berarti kamu hanya mengamati daunnya. Ya, contohnya begitu. Nah, itu sampel unit. Yang kedua adalah sampel size atau ukuran sampel. Itu tadi yang kita pertanyakan. Apakah 100 tadi cukup, Pak? Oke. Atau boleh nggak, Pak? Hanya 10 tanaman dari 1000. Boleh nggak, Pak? Atau hanya 5 boleh nggak? Gitu kan akan lebih cepat ya. Itu namanya sampel size. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu tadi jawabannya apa gitu loh. Sebetulnya berapa persen sih dari sampel kita itu, dari populasi kita itu yang bisa kita jadikan sampel? Sebetulnya tidak ada jawaban yang memuaskan untuk itu ya. Jadi artinya tidak ada standar, oh harus 15%, oh harus 10%, harus 5% itu nggak ada. Sebetulnya tidak ada standar yang baku untuk itu. Karena setiap daerah beda-beda, setiap penyakit punya karakternya masing-masing, setiap tanaman juga punya karakternya masing-masing. Maka dalam menentukan sampel size, teman-teman bisa mulai dari ya dari literatur boleh ya, misalnya 10% gitu. Nah, yang terpenting adalah dalam menentukan sampel size itu sambil jalan teman-teman juga harus sambil memperbaiki sampel size. Jadi misalnya gini, saya mau pengamatan 1000 pohon kakao tadi ya. Kemudian sampel size saya 10 pohon, 10 pohon kakao. Saya pengamatan, selesai pengamatan datanya saya lihat. Oh, ternyata data ini menunjukkan tanamannya baik-baik saja. Tetapi tadi ketika saya keliling, ketika pengamatan, kok menurut saya tanamannya parah ya? Kok menurut saya tanamannya itu banyak yang sakit ya? Tapi kok data saya cuma menunjukkan tanamannya baik-baik saja. Berarti di situ salah satu hal yang perlu teman-teman perbaiki adalah ukuran sampelnya. Oh, berarti 10 tanaman itu kurang gitu. Berarti Anda harusnya nambah. Ya, jangan 1% kalau gitu. Anda harus buat misalnya 10% dan sebagainya. Hingga kemudian Anda betul-betul yakin, oh data saya ini betul-betul mencerminkan tadi apa yang saya lihat di lapangan. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman ke kebun Wedo misalnya, kemudian di situ kita punya buah naga ya, punya buah naga. Ada 100 buah naga misalnya. Kemudian teman-teman ambil sampel dari 100 itu ngamatin 10 aja. Pengamatan Anda jalan, sambil jalan kan Anda lihat ya, oh, kelihatannya sehat-sehat nih tanamannya gitu ya.
Kemudian setelah selesai pengamatan Anda lihat data. Kok datanya menunjukkan sebaliknya ya? Kok datanya malah memperlihatkan bahwa tanamannya ini parah ya penyakitnya gitu ya. Oh, jangan-jangan 10 sampel size tadi kurang nih. Harusnya saya buat 20 mungkin ya. Tambah lagi 10 pengamatan. Jadi gitu ya. Jadi sampel size ini berapa persen sih sebetulnya? Jawabannya adalah kita nggak tahu. Kita harus lakukan itu sambil jalan. Jadi sometimes ini ya, sample size can be determined during the sampling, during the monitoring. Nah, ketiga adalah sampling teknik. Jadi sampling teknik itu adalah cara kita mengambil sampel. Tadi kita udah putuskan di kebun buah naga, di kebun Wedo sana, ada 100 tanaman, kita mau ambil sampelnya 20. Cuma 20. Nah, 20 tanaman ini diambil di mana? Apa diambil di pojok bawah sini aja, 20? Atau boleh saya ambil di 20 itu sisi utara aja? Atau sisi bawah aja? Atau yang sebelah mana nih yang 20 ini? Sisi mana nih yang 20 ini kita ambil? Nah, itu namanya sampling teknik. Jadi teknik kita mengambil sampling. Jadi sampel itu diambil di sisi mana saja. Nah, ini harus ditentukan ya dengan sangat sederhana. Jadi jangan sampai merumit, jangan sampai rumit, dan harus bisa mempresentasikan keadaan lapangan sesungguhnya. Contoh, saya punya ilustrasi di sini ya. Jadi contohnya ini adalah satu petak lahan tadi buah naga yang kita ceritakan tadi ya. Nah, yang kotak warna putih itu, teman-teman lihat di situ ya, ada kotak warna putih. Itu kita anggap sebagai tanaman sehat gitu ya. Kemudian yang warna merah adalah tanaman yang sakit. Di situ teman-teman lihat tanaman yang sakit berkelompok ya. Berkelompok ada yang di sisi atas, bawah, kiri, dan kanan. Kemudian kita mau ambil sampel. Sampelnya diambil Pak dengan huruf X gitu. Dengan huruf X. Seperti teman-teman lihat yang ada simbol X-nya itu adalah titik-titik kita mengambil sampel. Nah, kalau teman-teman lihat gambar ini, kira-kira data yang kita hasilkan itu menunjukkan apa? Tanaman sehat atau tanamannya sakit? Ya, kalau kita lihat ini, maka kita akan yakin lihat data di tangan kita bahwa kayaknya di kebun ini tanamannya nggak ada yang sakit nih Pak. Kenapa? Karena ada beberapa titik tanaman sakit yang loss, yang tidak terambil sebagai sampel. Nah, ini berarti salah pengambilan sampelnya. Salah pengambilan sampelnya. Jadi di situ kita harus memperhatikan tanaman penyakit itu atau serangga itu sifatnya berkelompok atau menyebar dengan rata. Misalnya ya, ada beberapa penyakit tanaman itu yang menular melalui akar. Jadi kalau ada satu tanaman sakit gitu ya, itu tidak akan menulari tanaman yang jauh, tapi menulari tanaman di sampingnya persis, karena kontak akar. Maka nantinya tanaman-tanaman yang sakit ini akan bergelombor. Jadi mengelompok di satu titik saja, seperti yang ada di sini. Nah, kalau sudah tahu penyakitnya itu berkelompok, jangan ngambil pattern yang X. Kita bisa gunakan pola atau pattern yang lain. Dan itu akan kita pelajari di minggu depan. Jadi saya tidak banyak singgung sekarang. Yang kita akan singgung sekarang adalah caranya mengambil sampel. Jadi sampel itu boleh random dan boleh tidak random mengambilnya. Boleh acak dan boleh tidak acak. Ya. Kalau acak itu bagaimana? Kalau acak itu artinya setiap populasi, setiap pohon buah naga tadi, itu bisa punya kemungkinan dijadikan sampel. Itu kalau acak. Ya. Nggak peduli dia tumbuh di sebelah mana, dia tinggi atau pendek. Semua punya kemungkinan yang sama untuk dijadikan sampel. Itu namanya random sampling. Nah, random sampling ada apa aja? Ada beberapa. Kita buka. Yang satu, random sampling sederhana. Wes pokoknya di random aja gitu. Ya kan? Pokoknya di random. Ngacak gitu.
ya, ngaca. Kalau teman-teman lihat di gambar ini, ya ada yang misah begini, ada yang mengelompok begini, ya, ada yang satu garis segini, kena semua sebagai sampel. Pokoknya acak gitu. Itu adalah satu cara mengambil sampel yang random dan sederhana. Namanya simple random sampling. Pokoknya ngacak. Yang kedua yang sering kita pakai adalah yang systematic random sampling. Systematic itu adalah kalau di sini ya, gampangnya gini. Setiap tanaman kelipatan 3 saya jadikan sampel. Jadi ya, yang nomor 3, yang nomor 6, nomor 9, 12, 15, seterusnya, itu saya ambil jadi sampel. Itu namanya systematic random sampling. Tidak harus nomor 3 ya. Boleh nomor 4, boleh kelipatan 4, boleh kelipatan 5, boleh kelipatan 2, dan sebagainya. Silahkan. Ya, itu namanya systematic random sampling. Ini tetap random, karena kita nggak tahu nih, kelipatan 3 ini akan jatuh di tanaman yang mana. Kita nggak tahu ya, semua tanaman punya kemungkinan yang sama. Mungkin jatuh di tanaman yang tumbuh baik, mungkin jatuh di tanaman yang sakit, mungkin jatuh di tanaman yang sehat, kita nggak tahu. Itu namanya systematic random sampling. Ini lebih aman teman-teman ketimbang misalnya kita pakai yang X tadi. Karena ini lebih rata. Semua bagian peta lahan itu terambil sebagai sampel. Meskipun begitu, tetap ingat ya, dalam pengambilan sampling tadi kita harus buat dengan sangat simpel. Ini saya udah lihat kan di depannya. Harus simple. Ya, artinya kalau di lahan itu tidak memungkinkan Pak untuk diambil setiap nomor 3, nomor 6, nomor 9. Kenapa nggak mungkin? Ya tanamannya aja tidak ditanam dalam baris-baris yang rapi. Tanamannya tumbuh ngasal gitu ya. Seperti kalau teman-teman lihat kebun pisang yang tumbuh di desa-desa itu kan kadang tumbuh-tumbuh aja gitu di lahan-lahan kosong kan. Itu kan tidak rata, Pak. Tidak tersusun, tidak berbaris. Bagaimana caranya saya bisa mengambil tanaman pisang setiap kelipatan 3 orang tumbuhnya aja ngaca gitu ya. Nah, berarti cara ini tidak bisa dipakai. Ya, tidak apa-apa ya. Tapi kalau ini memungkinkan untuk dilakukan, ini adalah cara pengambilan sampel yang umum untuk kita pakai. Berikutnya adalah pengambilan sampel yang bertingkat. Ya, bertingkat itu begini. Ini mungkin dilakukan pada area yang cukup besar, ya, pada area yang cukup besar. Misalnya satu desa. Ini ilustrasi ini pengamatan mau dilakukan pada penyakit layu fusarium tomat di satu desa. Ternyata setelah dilihat, di desa itu ditanam tomat dengan varietas beda-beda. Maka desa ini kemudian dibagi jadi 3 grup dulu, jadi 3 kelompok. Kelompok A, B, dan C. Nah, di setiap kelompok inilah baru kemudian dilakukan pengambilan sampel. Boleh yang simple tadi atau yang boleh yang simple atau boleh yang sistematik. Kemudian nanti yang B juga begitu, diambil sampel, kemudian yang C diambil sampel. Jadi ini di grup dulu baru diambil sampel. Itu kalau yang bertingkat. Berikutnya adalah yang cluster. Cluster itu apa? Yang cluster itu, jadi kalau ini tadi di satu titik, atau ini tadi ya, kalau ini tadi di satu titik, pengambilan sampel hanya ada satu tanaman, ya, yang ini tadi juga, di satu titik ada satu tanaman saja, maka kalau di cluster, di satu titik itu ada lebih dari satu tanaman. Ada lebih dari satu tanaman. Bedanya cuma gitu. Ya, kalau yang tidak cluster, satu titik hanya ketemu satu unit tanaman, gitu ya. Hanya ada satu unit sampel. Unit sampelnya tanaman misalnya. Ya udah, berarti di sini hanya ketemu satu tanaman. Tapi kalau di cluster itu bertemu dengan beberapa tanaman. Kalau misalnya unit sampelnya buah, Pak, ya udah, kalau yang biasa begitu diamati hanya satu buah kakao gitu misalnya. Tapi kalau cluster sekali pengamatan terdiri dari beberapa buah kakao. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau kita tidak pakai cluster,
itu pilihan kita hanya dua, sehat atau sakit. Sehat atau sakit, cuma gitu. Dicek di sini, titik sini, sehat atau sakit. Dicek di titik sebelahnya, sehat atau sakit. Tapi kalau kita menggunakan klaster, kita punya beberapa opsi. 1, sehat semua. 2, 1 sehat 3 sakit. Atau 50% sakit, atau 75% sakit, atau seluruhnya sakit. Nah, kita punya opsi-opsi itu. Kurang lebih begitu ya. Itu kalau cluster sampling. Ada lagi multi-state sampling. Nah, ini kalau areanya lebih besar lagi. Areanya lebih besar lagi, kita bisa pakai multi-state sampling. Ya, misalnya saya mau pengamatan nih, kalau penyakit karat pada daun jagung itu di Indonesia itu keragamannya seperti apa? Kan saya tidak mungkin ya datang ke setiap desa, setiap petak jagung yang ada di Indonesia. Kan nggak mungkin begitu ya. Maka saya bisa memutuskan kalau mau se-Indonesia, ya paling tidak setiap provinsi ada. Oke, maka saya siapkan sampling ada di setiap provinsi. Nah, di setiap provinsi itu kan akan ada beberapa kabupaten dan kota. Nah, saya tidak perlu ambil semuanya, saya cukup pilih satu kabupaten atau kota. Misalnya untuk Jogja, saya pilih Sleman aja lah. Sleman. Nah, di Sleman ini kemudian ada banyak kecamatan. Nah, saya tidak akan ambil di setiap kecamatan, saya cukup perwakilan salah satu kecamatan yang ada di Sleman. Misalnya kecamatan Kalasan, gitu ya, Kalasan. Nah, di Kalasan ini kemudian ada banyak desa. Saya pilih satu desa saja. Di setiap desa itu ada banyak kebun jagung, saya pilih satu kebun jagung saja. Akhirnya satu kebun jagung ini yang kemudian akan mewakili desa itu, mewakili Kalasan, mewakili Sleman, mewakili DIY. Baru saya geser ke Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah ada banyak kabupaten kota, saya pilih satu. Ada banyak kecamatannya, saya pilih satu lagi. Ada banyak desanya, saya pilih satu. Ada beberapa kebun jagung, saya pilih satu. Dia akan mewakili Jawa Tengah. Dan seterusnya. Ini adalah multi-stage sampling yang kita pakai jika kemudian areanya cukup besar. Ya, areanya cukup besar. Nah, itu tadi yang random. Berikutnya yang tidak random atau non-random sampling. Ya. Bedanya apa? Tentu bedanya adalah tidak setiap anggota populasi punya kemungkinan untuk dijadikan sampel. Dipilih, biasanya dipilih-pilih. Misal, ya ini yang purposive sampling. Jadi sampling yang dengan tujuan dan maksud gitu ya. Sederhananya gitu. Saya punya maksud dan punya tujuan dalam mengambil sampel. Jadi tidak semua populasi akan saya jadikan sampel. Contoh, misalnya cabai ini ya. Jadi penyakit keriting pada cabai. Di satu peta, saya mau pengamatan penyakit keriting pada cabai. Nah, di peta ini, saya hanya ambil sampel terhadap tanaman-tanaman yang bergejala keriting, daun keriting pada cabai. Dan tanaman yang sehat untuk pembanding. Oh, di situ Pak ada tanaman lain yang terinfeksi penyakit yang lain. Saya nggak ambil jadi sampel. Pak, di situ ada tanaman yang sehat, Pak, tapi ada serangan hama. Saya nggak ambil sebagai sampel. Jadi, saya hanya mau sampel saya adalah tanaman yang terinfeksi keriting, daun pada cabai, dan yang sehat-sehat. Jadi, saya pilih. Itu namanya purposive sampling. Purposive sampling ini biasanya kita pakai kalau kita mau mengambil sampel untuk keperluan isolasi agensia pengendali hayati. Ya, karena agensia pengendali hayati itu kita cari pada tanaman-tanaman yang tumbuh sehat. Jadi tanaman-tanaman yang layu, tanaman-tanaman yang terinfeksi penyakit itu ya itu akan lebih banyak di situ tumbuh patogen. Tapi pada tanaman-tanaman yang sehat, apalagi tanaman ini sehat padahal di sekitarnya tanamannya sakit. Tapi kok dia sehat sendiri nih ya, gitu ya. Berarti ada APH atau ada agensia atau ada faktor lain yang mempertahankan kesehatan tanaman ini. Nah, saya mau ambil sampel dari tanaman yang kayak gitu tuh. Nah,
Itu namanya purposive sampling. Jadi ada tujuan, ada maksud. Saya mau cari APH nih. Saya mau cari APH ke tanaman teh, gitu kan. Tapi saya mau milih teh yang umurnya lebih dari 100. Karena artinya dia di situ udah tumbuh cukup lama, tetap sehat, kemungkinan di situ ada agensia pengendali hayatinya nih. Gitu. Nah, berarti tanaman teh yang umurnya belum 100 saya nggak ambil sebagai sampel. Nah, itu namanya purposive sampling. Jadi ada maksud, ada tujuan, sehingga ada yang saya ambil dan ada yang tidak saya ambil. Kurang lebih begitu. Berikutnya kuota sampling. Sama, kuota sampling ini ditujukan untuk pengamatan dalam area yang besar, dalam area populasi yang sangat besar. Ya, contohnya, saya mau pengamatan bagaimana sih pengetahuan petani pisang dalam mengendalikan penyakit pada pisang di Bantul. Nah, di Bantul ini kan petani ada banyak, Pak. Petani pisang ada banyak, Pak. Bapak mau ambil yang mana? Pokoknya 1000 petani deh. Maka kita akan kelompokkan. Oke, Pak. Kalau gitu kita kelompokkan ya, Pak. Ini petani pisang yang umurnya 17 sampai 25. Kemudian 25 sampai 35, 35 50 dan yang lebih dari 50. Kemudian kita juga kelompokkan petani yang menanam pisang hanya 10% dari lahan dia dan yang menanam pisang besar dalam area yang besar. Oke, ya udah, kemudian kita jalan. Nah, nanti teman-teman dari 1000 ini 35%-nya diambilkan dari petani yang usianya 50% ke atas. 50 tahun ke atas. Yang 30% dari 1000 ini diambilkan dari petani-petani yang usianya 35 sampai 50, 25, 10% dari 17 sampai 25. Kok beda-beda? Kenapa itu ya? Kok beda-beda? Iya, Pak, karena rata-rata jumlah petani di Bantul itu yang nanam pisang itu usianya di atas usia-usia tua, Pak. Usia-usia tua. Jadi petani yang usia 17 sampai 25 itu sedikit. Oh, karena itulah hanya 10%, Pak. Tapi kalau yang usia 50 lebih itu paling banyak, Pak. Berarti kita ambil di 35%. Nah, dari seluruhnya tadi 10% kita ambilkan dari petani yang menanam pisang di area yang kecil dan 90% di area yang besar. Nah, dari situlah kita akhirnya dapat koresponden 1000 petani untuk jadikan sampel untuk kita tanya mengenai pengetahuan beliau mengenai pengendalian penyakit pada tanaman pisang. Itu disebut kuota sampling. Kuota sampling. Mungkin jarang kalau teman-teman penelitian nanti akan lebih banyak menggunakan purposive sampling. Kalau yang random mungkin teman-teman akan pakai cluster dan systematic random sampling. Nah, jadi teman-teman sudah tahu, oh jadi Pak ini tuh sebenarnya hanya tentang ini toh. Jadi ini tentang mengambil sampel. Polanya atau Pak, ya ini tuh tentang caranya mengambil sampel, kenapa kita harus mengambil sampel dalam melakukan pengamatan. Lalu Pak, setelah kami tahu sampelnya diambil begini, lalu apa yang harus kami lakukan begitu kami sampai di pohon nomor 3 ini Pak? Kita udah sampai nih di pohon nomor 3. Terus apa yang saya lihat Pak? Saya tuh lalu melakukan apa gitu? Saya mau pengamatan penyakit nih Pak. Saya mau lihat apanya di situ. Saya mau pengamatan hama nih Pak. Saya mau melakukan apa di situ. Nah, itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Ya. Jadi setelah teman-teman sudah bisa membuat sampling, sudah tahu titik mana yang mau dituju, besok kita belajar bagaimana apa yang dilihat di titik itu. Oke, ini terakhir. Kalau ini, sampling ini adalah sampling yang dilakukan dadakan. Ada Pak seperti itu, ada. Yang seperti ini ada dan kalau dalam penelitian mungkin enggak ya. Tapi kalau dalam keseharian yang seperti ini tuh ada. Misal saya atau teman-teman kemudian jalan gitu tiba-tiba lihat fenomena aneh penyakit tanaman di satu petak lahan. Udah berhenti langsung parkirkan motor masuk ke kebun. Aneh nih penyakitnya nih ya. Nah, itu adalah sampling dadakan.
ya. Jadi sebuah kegiatan sampling yang dilakukan tanpa perencanaan, tiba-tiba gitu ya, tidak mempedulikan ukuran sampel, pokoknya hanya dilakukan kemudian hanya sesaat itu saja. Oh, ternyata di sini tanamannya aneh ya. Masuk jagung ini masih pendek-pendek udah keluar mala ya. Kayaknya nih jagungnya bermasalah. Gitu. Udah habis itu pulang, udah gitu aja. Itu namanya pengambilan sampel yang dilakukan secara tiba-tiba. Oke. Saya kira itu pendahuluan kita ya teman-teman.